Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Kami kelompok 11 sebagai kelompok penyaji akan mempresentasikan hasil bahasan diskusi kami, yaitu terkait pengambilan keputusan atau decision making. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Dan berikut adalah subbahasan yang akan kami bahas. Next. Keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang memang harus dihadapi dengan tegas. Semua keputusan membutuhkan interpretasi dan evaluasi informasi. Seringkali data yang diterima dari berbagai sumber adalah data umum yang sehingga data tersebut harus disaring, diproses, dan diinterpretasikan. Pengambilan keputusan merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan ataupun sebuah organisasi. Menurut Lutan, secara umum, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai choosing alternatif. Kesulitan utama bagi pengambil keputusan atau decision maker adalah menentukan mana yang menjadi masalah utama dan mana menjadi masalah kedua. Next. Ya, selanjutnya kita akan membahas konsep decision making. Next. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui decision making sangat penting bagi sebuah organisasi. Kegagalan ataupun keberhasilan suatu organisasi pada dasarnya sangat tergantung pada keputusan yang diambil oleh pihak manajemennya. Tanpa pengambilan keputusan, fungsi-fungsi dasar manajemen tidak akan berjalan dengan baik. Next. Menurut Atmo Sudiryo, pengambilan keputusan bermakna sebagai pemutusan suatu proses pemikiran tentang suatu permasalahan dalam rangka menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memilih salah satu di antara alternatif yang diberikan. Next. Ya, berdasarkan pengertian itu tadi, berarti jelas bahwa pengambilan keputusan melibatkan rangkaian kegiatan yang diawali dengan menentukan tujuan keputusan yang hendak diambil, mengembangkan dan mengevaluasi keefektifan berbagai alternatif yang tersedia, memilih dan mengimplementasikan alternatif pilihan, dan pada akhirnya memonitor hasil implementasi guna meyakinkan bahwa tujuan keputusan tercapai. Next. Menurut Terry, ada beberapa dasar seseorang dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu intuisi. Atau berdasarkan perasaan. Ini lebih bersifat subjektif. Yang kedua yaitu pengalaman. Jika sebelumnya sudah pernah menghadapi permasalahan dan menemukan penyelesaian, maka lebih mudah menemukan pemecahan kembali. Yang ketiga yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta itu sangat baik. Yang keempat yaitu wewenang. Terkadang wewenang digunakan hingga melampaui batas sehingga keputusan seperti tidak jelas. Yang kelima yaitu rasional atau keputusan diambil secara objektif. Next. Siklus DM. Siklus DM atau siklus decision making secara umum dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah suatu pihak yang digunakan berulang untuk mencapai dan mengimplementasikan keputusan dan mempelajari hasilnya, yang kemudian digunakan sebagai input untuk siklus selanjutnya. M. Turpin dan M. Amarais dalam Decision Making Theory and Practice menggunakan diagram siklus DM sebagai berikut, yang secara umum dibagi menjadi dua fase, yaitu fase divergen, merupakan fase kreatif ketika mencari berbagai alternatif keputusan dan solusi, yang terdiri dari tahap framing saat sebuah keputusan mulai disusun, kemudian dilanjutkan pada tahap gathering intelligence, yang merupakan proses mengumpulkan berbagai kemungkinan dan perspektif sebuah keputusan. Kemudian dilanjutkan ke fase konvergen atau fase pengerucutan berbagai macam alternatif sehingga dapat menghasilkan keputusan. Di sini terdapat tahapan coming to conclusion sebagai tahapan pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan dari seluruh tahapan yang telah dilakukan dalam siklus DM. Hingga membentuk keputusan terdapat proses learning from experience sebagai tahapan evaluasi dari keputusan yang akan dijadikan input atau masukan dalam siklus pembuatan keputusan selanjutnya. 3. Jenis, bentuk, dan tipe decision making. Next. Jenis-jenis decision making yang pertama, keputusan strategis, yaitu keputusan jangka panjang yang mempengaruhi seluruh organisasi. Tujuannya adalah memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang kedua, keputusan taktis, yaitu keputusan yang dibuat dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu singkat. Keputusan taktis ini seringkali bersifat jangka pendek. Next. 3. Keputusan operasional, yaitu terkait dengan fungsi sehari-hari organisasi. Biasanya melibatkan kebijaksanaan ringan dan dibuat saat itu juga. Next.
Selanjutnya bentuk-bentuk decision making. Yang pertama ada keputusan individu, yaitu keputusan yang dibuat perorangan, biasanya dibuat oleh pemimpin atau manajer sesuai dengan kewenangannya. Keuntungannya, keputusan dapat cepat ditentukan, tidak terjadi pertentangan pendapat. Jika pemimpin memiliki kemampuan tinggi, kemungkinan besar merupakan keputusan yang tepat. Kelemahannya, kemampuan pimpinan pasti memiliki keterbatasan, keputusan yang dibuat terlalu cepat seringkali tidak tepat, jika keputusan salah akan menjadi beban berat bagi pimpinan. Next. 2. Keputusan kelompok biasanya berasal dari pendapat masing-masing anggota kelompok yang secara kolektif memutuskan keputusan akhir. Keuntungannya, pikiran beberapa orang akan saling melengkapi. Pertimbangan akan lebih matang. Jika keputusan salah, beban ditanggung bersama. Kelemahannya, mungkin ada perbedaan pendapat. Biasanya butuh waktu lama dan akan tertunda karena perselisihan dan rasa tanggung jawab setiap orang berkurang. Next. Selanjutnya tipe-tipe decision making. Yang pertama ada keputusan terprogram, yaitu keputusan yang terstruktur atau berulang dan sering terjadi. Contohnya adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan rancangan SOP. Kedua, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang pertama kali muncul dan tidak selalu terjadi. Contohnya yaitu ketika terjadi masalah spesifik, khusus, dan tidak terduga yang berdampak signifikan pada organisasi. Next. Ya, selanjutnya adalah efektivitas dalam decision making. Next. Efektivitas dalam mengambil keputusan sangat diperlukan dalam menentukan suatu tindakan atau hasil yang bertujuan untuk pemecahan masalah. Lalu dalam pengambilan keputusan, agar dapat terciptanya sebuah efektivitas, harus memperhatikan masalah dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, jenis keputusan yang diambil, proses pengambilan keputusan, keterlibatan orang-orang yang mengambil keputusan, dan bentuk pengambilan keputusan. Kemudian akan terjadinya pengimplementasian dari sebuah keputusan yang telah diambil. Next. Terbuktinya adanya efektivitas dalam decision making itu adalah ketika hasil keputusan tersebut merupakan keputusan yang bermutu. Lalu dari hasil keputusan tersebut dapat menghasilkan produktivitas yang baik bagi pengambil keputusan itu sendiri maupun bagi para pekerja yang akan mengimplementasikan keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya, efektivitas dapat terlihat dari masalah yang teratasi serta tujuan pengambilan keputusan dapat terpenuhi. Next. Selanjutnya adalah data dan informasi dalam decision making. Next. Apa itu data dan informasi? Pengertian data itu sendiri menurut Bernard 2012 adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan, sekumpulan fakta ataupun angka, dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Sedangkan pengertian informasi sendiri menurut Davis 2002, informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi yang menerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan juga saat mendatang. Next. Ini berarti data dan informasi dalam decision making dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa data adalah sebuah bahan mentah yang kemudian diproses menjadi sebuah informasi. Sedangkan informasi sendiri adalah bahan jadi dari pengolahan data tersebut yang kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan. Di sini berarti hanya dengan data saja belum memiliki nilai dalam pengambilan keputusan. Namun setelah data diolah menjadi sebuah informasi yang relevan, itu dapat memiliki nilai dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan demikian, data dan informasi dalam decision making ini dibutuhkan oleh setiap orang dalam pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil dapat relevan dengan masalah atau keadaan yang sedang dihadapi, serta dapat diambil secara matang. Next. Kesimpulan, decision making sangat diperlukan dalam sebuah kelompok atau organisasi, dan hasil dari keputusan yang telah ditetapkan, baik dari individu ataupun kelompok, akan menentukan berjalan atau tidaknya sebuah organisasi tersebut. Kemudian, tujuan diperlukannya decision making dalam organisasi ialah memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pemilihan keputusan harus dipilih secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pembuat keputusan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh anggota kelompok ataupun organisasi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.